Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 5.759. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang secara teknikal masih bagus dan murah saat ini. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1485. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Indi masih bergerak sangat uptrend. Dan minggu lalu saya telah menganalisa saham ini pada video berikut ini. Pada waktu itu saya menjelaskan Indi masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Alasannya karena batubara atau harga batubara sudah mulai naik dan pada saat itu Indi masih terus diakumulasi oleh asing. Jadi secara teknikal bagus, harga batubara juga masih naik dan asing juga masih melanjutkan akumulasinya sehingga potensi untuk naik masih sangat tinggi. Dan setelah satu minggu ini jika kita lihat Indi masih terus melanjutkan kenaikan. Jika kita lihat di grafik, bentuk candle hari ini memang kurang bagus karena terbentuk shadow yang lumayan panjang dan terbentuk candle hitam. Tapi jika kita lihat, Indi masih kesulitan untuk naik menembus garis resisten di harga 1500. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk supportnya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1350. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan distribusi. Jadi pada saat kenaikan 1% ini bandar melakukan distribusi. Dan asing hari ini juga terlihat keluar dari saham Indi. Jadi dari data pergerakan asing bisa kita lihat dari awal pada tanggal 23 Oktober asing sudah mulai masuk. Dan setelah itu terus masuk dan baru distribusi hari ini. Jadi secara kesimpulannya sebenarnya asing masih masuk melakukan akumulasi dan hari ini mulai melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Indi saat ini sudah dekat dengan resisten dan bandar dan asing sudah mulai melakukan distribusi atau take profit. Jadi kedepannya dalam beberapa hari ke depan Indi ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Karena memang kenaikan dalam satu minggu ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Indi di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1350, Indi masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun minggu depan atau besok Indi terlihat turun, tetapi masih bertahan di atas daerah support ini, garis uptrend Indi masih bertahan. Jadi kedepannya masih ada potensi untuk rebound dari daerah support ini dan melanjutkan kenaikan. Dan teman-teman bisa lihat, alasan saya sebut saham ini murah karena Indi sebelumnya sempat mencapai harga 4.500. Jadi banyak yang berkesimpulan apabila saham yang kita punya saat ini berada di harga bawah dan sebelumnya pernah mencapai harga setinggi contohnya X, maka saham tersebut masih sangat murah. Dan apabila kita hold dan harganya mencapai harga tersebut, maka kenaikan kita bisa ratusan persen. Ya, contohnya apabila teman-teman punya saham Indi di harga 1000 dan dia naik mencapai harga 4000, maka teman-teman naik minimal 300%. Tapi pertanyaannya pasti naik ke harga 4000 atau enggak? Dan kedua, kapan mencapai angka 4000-nya? Untuk pertanyaan seperti itu saya tidak akan bisa menjawab. Karena analisa untuk 1 bulan ke depan saja sudah sulit. Karena itu banyak teman-teman bertanya, Pak, tolong analisa saham A 1 tahun ke depan gimana, 2 tahun ke depan gimana. Itu tidak mungkin saya bisa jawab juga karena
Apa yang terjadi bulan depan saja belum pasti, apalagi tahun ke depan. Contohnya, pada saat tahun 2019, pasti tidak ada yang memprediksi atau menganalisa bahwa saham-saham akan turun tajam pada tahun 2020. Karena grafiknya saat itu tidak bergerak downtrend. Malahan IHSG saat itu sudah mulai naik ke angka 6 ribuan. Tapi bisa kita lihat pada saat keluar berita COVID ini, IHSG langsung turun tajam. Jadi sama dengan kasus ini, sebaiknya apabila kita fokus pada technical analysis, kita analisa setiap hari. Apabila tidak punya waktu yang banyak, kita bisa minimal 3 hari sekali. Jadi apabila pertanyaannya pasti mencapai angka 4.000 atau minimal 3.000, itu juga kita tidak bisa memastikan. Tapi jika kita lihat secara tren, ini dari tahun 2017 sampai 2020 belum pernah naik di atas garis EMA 150. Jadi dari bulan Juli 2020 baru berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi reversal trennya baru terjadi pada tahun ini. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di bawah garis EMA 50 dan masih mau hold saham ini, menurut saya masih bagus. Karena saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi yang bisa saya kasih analisa atau saya kasih saran adalah selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena potensi untuk terus lanjut naik masih sangat besar. Karena garis EMA 50 atau 150 pasti mengikuti dari candlenya. Jadi saat ini mungkin garis EMA 50 berada di sekitar harga 970 atau 960. Tapi kedepannya apabila candle makin naik, garis EMA 150 juga akan makin naik. Jadi apabila kedepannya mungkin sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian ternyata ini turun di bawah garis EMA 150, teman-teman take profit itu masih untung lumayan banyak apabila teman-teman sudah mempunyai minimal di sekitar harga 800-an. Jadi apabila sampai tahun depan Indi berhasil naik mencapai harga 3.000 atau 4.000, berarti memang teman-teman bisa hold dan dapat keuntungan lebih dari 100%. Tapi apabila ditanya pasti naik atau enggak, itu saya tidak bisa memastikan. Tapi secara candle saat ini sudah mulai berbalik arah. Jadi sudah mulai reversal trend yang dari downtrend pada saat 2018, pada tahun 2020 ini sudah mulai bergerak naik. Jadi saham ini masih sangat layak untuk masuk watchlist. Dan teman-teman yang belum mempunyai saham ini, apabila ingin entry, besok masih bisa entry apabila harga 1.500 terlewati. Tapi paling amannya tetap saran saya tunggu terkena pullback dulu. Karena Indi dalam 1 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Dan IHSG saat ini juga sudah naik sangat tinggi. Jadi apabila dengan kondisi seperti ini, jangan terlalu agresif. Sebaiknya defensif, tunggu di daerah support, apabila dapat baru kita ikutan beli. Selanjutnya saya menganalisa saham BRPT. Hari ini BRPT ditutup naik 5% lebih ke harga 1.135. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini BRPT telah berhasil break dari resisten di EMA 150. Dan setelah berhasil break, bisa kita lihat BRPT mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Dan saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 1.150. Baru hari Minggu kemarin saya buat video untuk menyarankan teman-teman untuk watchlist pada BRPT. Karena memang ada peluang untuk break dari resisten ini. Dan hari Senin, BRPT langsung break dan saat ini terus melanjutkan kenaikan. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Asing hari ini juga terlihat masih masuk membeli saham BRPT. Dari data pergerakan asing jika kita lihat, akumulasi asing pada saham ini masih kecil. Karena dalam 1 minggu terakhir ini masih terlihat banyak distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saham BRPT masih ada peluang untuk naik menembus
harga 1150 dan naik menuju target terdekat di harga 1200. Jadi pada saat menyentuh atau mendekati harga 1200, BRPT ada potensi untuk terkena profit taking atau pullback sementara. Untuk teman-teman telah berhasil membeli pada sideway ini, pada saat di antara garis EMA 50 dan 150, menurut saya saham BRPT masih sangat layak untuk di hold. Karena harga yang teman-teman beli sudah lumayan murah. Dan saat ini garis EMA 50 juga sudah mulai mengarah ke atas dan ada potensi untuk berpotongan dalam beberapa minggu ke depan. Dan jika kita lihat, BRPT juga sempat naik mencapai harga tertinggi di 1500. Jadi selain harga 1200 masih ada satu resisten di harga 1300. Setelah itu baru harga resisten kuatnya di 1500. BRPT telah 2 kali saat menyentuh harga 1500 masih gagal break. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di harga bawah bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BRPT masih gagal break dari harga 1500. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya apabila baru mau entry sekarang sudah lumayan telat karena harga BRPT sudah naik lumayan tinggi dalam 1 minggu ini. Tapi apabila teman-teman mau entry, bisa entry pada saat terkonfirmasi break dari harga 1150. Dan sebaiknya apabila teman-teman berhasil membeli di sekitar daerah itu harus lebih disiplin. Karena harga yang teman-teman beli sudah lumayan tinggi daripada teman-teman beli di sekitar daerah sini. Sekitar harga 950 sampai harga 1000. Itu masih oke. Karena apabila turun kembali menuju daerah support di EMA 150 masih ada peluang untuk rebound kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1430. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Pegas juga bergerak sangat uptrend. Jadi yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150, setelah berhasil break, bisa kita lihat sama-sama naik lumayan tinggi. Jadi saham-saham telah berhasil break dari garis EMA 150, sebagian besar pasti akan uptrend untuk jangka pendek. Jika kita perhatikan, kemarin Pegas sempat turun saat menyentuh harga 1450. Padahal untuk resisten yang kuatnya saat ini berada di harga 1500. Jadi harga 1450 saat ini merupakan resisten minornya. Sedangkan untuk resisten kuatnya masih di harga 1500. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini sudah mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini malah melakukan distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Dari data pergerakan asing jika kita lihat asing masih melakukan distribusi minggu ini. Jadi selama 1 minggu ini asing masih terus lakukan distribusi, baru hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat Pegas dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menuju resisten harga 1500. Tapi teman-teman harus hati-hati, ada potensi Pegas untuk turun saat menyentuh atau mendekati resisten ini. Karena memang saat ini belum ada koreksi pada saham Pegas. Jadi walaupun sempat turun pada hari Rabu kemarin, itu masih belum koreksi. Jadi setelah hampir 2 minggu terakhir kenaikan lumayan tinggi, memang sudah sewajarnya dalam 1 minggu ke depan Pegas akan terkena koreksi sementara. Jadi ada potensi untuk turun sementara saat menyentuh atau mendekati harga 1500. Dan bisa kita lihat apabila dalam beberapa hari ke depan Pegas ternyata break dari harga 1500, maka target berikutnya adalah di harga 1750. Dan potensi Pegas untuk jangka menengah sebenarnya masih sangat bagus. Karena saat ini secara tren atau secara grafik Pegas juga sudah mulai terlihat adanya reversal trend. Dan Pegas sempat naik menyentuh harga 2500 dalam 1 tahun terakhir. Dan jika kita lihat dalam 3 tahun terakhir, Pegas sempat naik menyentuh harga 3000. Jadi sama apabila teman-teman
saat ini telah berhasil membeli di bawah garis EMA 50 atau di sekitar garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren saat ini juga sudah mulai bagus. Walaupun ada terkena profit taking sementara atau pullback sementara, selama garis uptrendnya belum patah, hold saja terus saham Pegas ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Danamon. Saham Danamon pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 3.130. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Danamon juga mulai bergerak uptrend dan telah berhasil break dari garis EMA 150. Saham Danamon ini memang selama 1-2 bulan terakhir ini saya tidak pernah menganalisa. Karena sebelumnya jika kita lihat, saham Danamon bergerak sangat downtrend. Dan selama hampir 2 tahun terakhir ini, belum pernah naik mendekati garis EMA 150. Jadi setiap kali berusaha break dari garis EMA 50 saja, saham Danamon masih gagal. Setelah itu masih terus bergerak turun. Dan setelah ini bisa kita lihat berhasil break dari garis EMA 50, masih gagal break dari garis EMA 150, setelah itu mulai turun kembali. Dan pada awal November ini baru saham Danamon ini mulai bergerak naik kembali. Dan saat ini telah berhasil break dari garis EMA 150 dan telah berhasil break melewati resisten berikutnya di harga 3000. Jadi hari ini terkonfirmasi bahwa resisten harga 3000 telah terlewati. Jadi dalam 1 minggu ini juga kenaikan saham Danamon sangat tinggi. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan distribusi. Sekarang kita coba lihat data pergerakan asingnya. Dari data pergerakan asing ini bisa kita lihat selama 1 bulan terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi. Padahal 1 minggu ini saham Danamon naik lumayan tinggi. Ini salah satu alasan kenapa saya jarang menganalisa saham ini. Jadi saya lebih baik menganalisa saham-saham perbankan lain yang memang kenaikannya disertai adanya akumulasi oleh asing. Karena apabila saham naik candlenya bagus, terus disertai bandarmologi yang bagus, itu akan lebih kuat kenaikannya. Sedangkan ini kenaikan tanpa disertai adanya akumulasi oleh asing. Dan akumulasi oleh bandar juga tidak terlalu besar. Tapi jika kita lihat historinya, saham Danamon sempat naik mencapai angka 10.000. Jadi untuk yang selalu menyatakan bahwa apabila kita beli di harga bawah dan nanti sahamnya balik ke harga tertingginya, akan langsung mencapai kenaikan berapa ratus persen, jika kita lihat, kita harus tahu dulu historinya. Sebelumnya memang Danamon sempat naik mencapai harga 10.000. Tapi itu juga disertai adanya rumor akan merger. Setelah rumor itu hilang, saham Danamon sudah mulai bergerak turun kembali. Dan belum pernah naik mendekati harga 5.000. Jadi setelah turun, berusaha naik kembali ke harga 5.000 saja masih sulit. Dan saat ini, saham Danamon baru berusaha untuk mulai bangkit kembali. Jadi dari tahun, jika kita lihat, tahun awal 2019, sampai sekarang baru mau mulai bangkit. Padahal sebelum tahun 2018, sebelum tahun 2019, saham Danamon bergerak sangat uptrend. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah, saat ini juga masih sangat layak untuk di hold. Karena baru di bulan November ini, saham Danamon mulai terlihat adanya reversal trend. Dan tetap balik lagi ke awal penjelasan saya tadi, apabila ditanya pasti nyampe ke harga 10.000 atau enggak, itu juga saya tidak bisa menjawab. Potensi untuk ke sana masih ada walaupun sangat kecil. Dan target kita sebaiknya tahap demi tahap. Untuk tahap pertama ini jika kita lihat resisten berikutnya di harga 3.200. Jadi kita analisnya seperti ini. Harga 3.200 terlewati, target berikutnya di mana? Jadi pelan-pelan baru kita bisa lihat potensinya kemana. Gak bisa kita langsung lihat, oh sekarang 3.200, karena sudah mulai naik, maka potensinya akan ke harga 10.000. Itu terlalu jauh,
Dan bisa saja apapun bisa terjadi. Sekarang IHSG lagi naik tinggi, saham-saham lagi naik tinggi, bisa saja tiba-tiba besok ada keluar berita peperangan atau berita apapun yang negatif, IHSG bisa anjlok lagi. Dan analisa kita pasti akan salah juga. Jadi paling aman sebenarnya kita analisa setiap hari, lihat pergerakannya setiap hari. Potensi di resisten di mana dan support di mana. Jadi untuk saat ini untuk target terdekat di harga 3.200. Karena saat ini merupakan supportnya. Untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Danamon ini, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 3.000. Jadi jangan mengejar di harga sudah naik tinggi ini, tunggu di harga 3.000. Apabila saat menyentuh atau mendekati harga 3.000 Danamon berhasil rebound, baru kita ikutan beli. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.